Saya, Sugianto Wijaya, menyerahkan anak saya Claudia Jasmine kepada Vincent Tatan untuk diberkati dengan pernikahan kudus hari ini. Kiranya Tuhan memberkati niat dan tekad Bapak. Tuhan memberkati. Bapak berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada Vincent dan kepada Claudia. Khususnya pada hari ini mereka memerlukan fondasi, mereka memerlukan sesuatu sandaran yang teguh. Dan apakah yang lebih teguh ya Tuhan dari dunia ini, kecuali bersandar kepada firman dan kepada Engkau sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada Vincent, kepada Jesse dan kepada setiap kami. Kami telah membaca firman-Mu, biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia menceritakan perjuangan orang-orang Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Tembok itu sudah dihancurkan, tembok itu sudah runtuh. Dan zaman itu, zaman di mana satu suku seringkali berkelahi dengan suku yang lainnya, maka sangat tidak aman jika sebuah kota tanpa tembok. Kita hidup di Jakarta dan kita tahu bahwa tidak aman kalau rumah kita dibiarkan tanpa tembok. Kita yang tinggal di perumahan boleh tinggal tanpa pagar, karena di depan sudah ada pagar yang mengelilingi, ada satpam yang berjaga. Pagar, tembok menjadi bagian yang penting yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan sebuah perumahan tanpa pagar. Bayangkan rumah kita tanpa pagar, tanpa tembok yang membentengi orang masuk ke dalam rumah. Maka setiap saat pencoleng, perampok bisa masuk dan situasi kondisi kita sangat tidak aman. Anak bisa diambil dan diculik. Maka tidak heran tidak ada orang yang mau tinggal di Yerusalem, menjadi kota reruntuhan dan puing-puing karena tidak ada tembok. Nehemia pulang ke sana mengajak orang-orang berjuang membangun kembali tembok. Karena memang tidak gampang. Seringkali ketika tembok mau setengah dibangun ada ancaman dari orang-orang yang tidak suka melihat kembali kejayaan Yerusalem. Mereka berjuang sampai akhirnya tembok itu berhasil dibangun. Pembangunan itu dipimpin seorang anak Tuhan, seorang gubernur politikus bernama Nehemia. Dengan susah payah berjuang luar biasa sampai akhirnya tembok itu jadi. Tetapi setelah tembok itu selesai, fisiknya dibangun, Nehemia tidak berhenti. Karena pembangunan tidak hanya membangun fisik. Nehemia sekarang membangun rohani. Membangun apa yang ada di dalam tembok. Membangun orang-orang yang di dalam tembok. Temboknya sudah selesai, tapi harus dibangun orang-orang yang di dalam tembok. Vincent dan Jesse juga bersusah payah mempersiapkan sampai pernikahan ini terwujud. Dari menyamakan karakter, memahami apa itu pernikahan, memahami apa itu tanggung jawab, memahami apa itu keluarga. Kalian berjuang, bergumul, bekerja, mengumpulkan uang, lalu kemudian memikirkan banyak hal kesulitan dan rintangan sampai hari ini terwujud. Dan sebentar lagi tembok yang dibangun oleh Nehemia dan orang Israel, dan
bangunan yang kalian bikin yaitu pernikahan sebentar lagi akan jadi. Sebentar lagi akan jadi. Tetapi seperti Nehemia yang tidak berhenti waktu tembok sudah jadi. Demikian setelah kalian masuk ke dalam pernikahan. Bangunan pernikahannya sudah ada. Tapi orang yang di dalam harus terus dibangun. Dan bagaimana mereka membangun? Di dalam kitab Nehemia mereka mengatakan, bring back the book. Itu seruan orang-orang. Bring back the book. Bawa kembali buku itu, Taurat, firman Tuhan. Saya mau kembali kepada firman Tuhan. Bring back the book. Kembalikan buku itu menjadi pusat kehidupan Yerusalem. Kita masyarakat itu mau hidup diatur oleh apa? Apa yang menjadi fondasi kita? Bring back the book. Bawa kembali buku itu. Firman harus menjadi pusat kehidupan di kota Yerusalem. Demikian kalau kalian mengatakan aku mau membangun. Yang di dalam harus dibangun. Bukan cuma pernikahan sudah jadi, tapi di dalam harus dibangun. Mulai dari mana? Mulai dari seruan bring back the book. Firman Tuhan harus jadi fondasi keluarga kalian. Cara hidup kalian harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka Nehemia seorang yang cakap, seorang yang cinta Tuhan. Dia seorang gubernur, dia seorang leader, dia seorang pemimpin, dia seorang pemberani, bertarung, berhadapan dengan musuh. Lalu kemudian dengan cerdas dan cekatan menganalisis serangan-serangan musuh yang mungkin tiba dan bersandar kepada Tuhan. Tapi Nehemia bukan seorang teolog. Dia bukan seorang yang belajar teologi. Dia bukan seorang ahli eksegese. Dia bukan seorang ahli kitab. Maka Nehemia adalah seorang yang tahu diri. Pada waktu dia melihat bangsanya membutuhkan pembangunan bukan fisik. Dia melihat tembok sudah jadi tapi orang-orang yang di dalam itu tidak ngerti firman Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengerti firman Tuhan? Mereka baca kitab suci pun tidak bisa. Dan dia juga terbatas kemampuannya. Maka dia tahu diri. Dia panggil satu orang ahli kitab bernama Ezra. Ezra adalah seorang ahli Taurat. Dia sangat mengerti firman Tuhan, seorang teolog. Tetapi Nehemia bukan seorang teolog. Dia seorang gubernur, politikus, tapi dia sangat populer. Dia punya power, dia dicintai oleh rakyat. Nah, banyak sekali orang-orang zaman sekarang, artis, orang-orang penting, politikus, orang-orang yang ada di dalam jabatan tertentu, lalu populer. Mereka tidak sadar, mereka belum sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mereka belum mendalami firman Tuhan. Tetapi berapa banyak orang di zaman sekarang yang populer, lalu kemudian takabur. Dia tidak tahu batas di mana dia dipakai oleh Tuhan. Maka akhirnya mereka berkhotbah karena mereka populer. Dan karena mereka orang populer banyak orang mau dengar. Karena mereka ahli di satu bidang. Tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga berapa banyak orang yang kelihatannya populer begitu khotbah membawa banyak jemaat sesat. Nehemia tahu diri. Maka dia berdiri di samping dan dia panggil seorang bernama Ezra. Bapak Ezra, Bapak berkhotbah. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya membangun tembok. Tugas saya bertarung melawan musuh-musuh yang mau supaya menghancurkan kota Yerusalem. Tetapi untuk urusan menganalisis Alkitab, saya tidak berhak karena saya kurang pengetahuan. Biar Bapak yang berbicara. Saya tidak perlu ambil lagi. Wow, Nehemia hebat ya. Ternyata dia bukan cuman seorang gubernur yang baik. Dia saleh luar biasa. Dia ngerti firman Tuhan dalam. Tidak, cukup orang tahu aku orang Kristen baik-baik, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi itu bukan bagianku. Silakan Bapak Ezra yang mengajar. Maka Ezra tampil. Dibikinkan sebuah panggung. Lalu kemudian ada mimbar. Dikatakan di dalam kitab Nehemia. Mimbar itu lebih tinggi dari orang biasa. Nah, ini adalah menjadi dasar sampai hari ini kita orang Kristen di seluruh dunia beribadah. Seperti apa yang ada di dalam kitab Nehemia, seperti yang dilakukan oleh Ezra yang dipanggil oleh Nehemia, dibikinkan panggung seperti ini kita lihat. Lalu dibikinkan sebuah mimbar. Lalu Ezra ada di sana, dia lebih tinggi dari orang-orang yang di bawah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra mulai membacakan firman Tuhan. Dari pagi-pagi dikatakan sampai siang hari. Terus berulang sampai 7 hari. Itu adalah kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani yang begitu panjang dan begitu dipenuhi banyak orang. Dan begitu orang penuh antusias. Mereka dibacakan firman Tuhan.
Mereka diajari mengerti firman Tuhan. Nah, Alkitab ditulis dalam bahasa apa? Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka berbahasa Aramaik. Orang Israel ditahan di Babylon. Sudah 70 tahun. Maka mereka tidak bisa lagi bahasa ibu. Seperti kita melihat sekarang, misalnya ada orang Batak. Lahirnya sudah di Jakarta. Lalu kemudian sudah 3 atau 4 generasi. Mungkin juga sudah tidak bisa bahasa daerahnya. Orang Jawa lahir di Jakarta. Papa mamanya dari Jawa, ngomongnya bahasa Jawa. Tapi setelah beberapa generasi, mereka tidak bisa berbicara bahasa Jawa. Ya, saya punya teman seorang Jawa. Papa mamanya berbahasa Jawa halus. Tapi anaknya sudah tidak bisa berbahasa. Kenapa? Karena memang sudah lama sekali tidak bersentuhan dengan kebudayaan itu. Nah, hal itu wajar. Orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia, ada yang masih bisa berbahasa Mandarin, tapi banyak yang sudah tidak bisa berbahasa Mandarin. Nah, demikian juga dengan orang-orang Israel. Mereka sudah begitu lama ada di tanah Babel. Mereka bicara bahasa Babel, bicara bahasa Aram. Ketika pulang kembali ke Yerusalem, baca Alkitab, loh bahasanya bahasa Ibrani. Mereka tidak ngerti, mereka tidak bisa. Maka disitulah Ezra membaca Alkitab pakai bahasa Ibrani yang mereka tidak ngerti. Waktu dibaca, aduh ini apa? Mitzwat Adonai bara mi'irat en ayim. Wah, tidak ada yang ngerti. Waduh, bahasa saya bukan itu. Apa itu? Dia ngomong apa itu? Bahasa apa itu? Nah, maka Ezra membaca bahasa Ibrani dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang mereka mengerti. Mitzwat Adonai bara mi'irat en ayim. Firman Tuhan itu Taurat Tuhan itu membuat mata menjadi bercahaya. Oh, saya ngerti. Maka di dalam kitab Nehemia dikatakan pada waktu itu mereka mendengar, mereka mengerti. Mereka mendengar, mereka mengerti. Berkali-kali dicatat Ezra berkhotbah yang di bawah mendengar dan mengerti. Bukan tidak mengerti, tetapi mengerti. Nah, ini menjadi fondasi daripada kekristenan nanti sepanjang sejarah. Wah, keren ya, pakai bahasa apa ini? Latinkah apa? Keren sekali, tapi saya nggak ngerti. Dibaca ayat tapi saya nggak ngerti artinya. Bukan seperti itu. Maka di zaman reformasi, orang khotbah pakai bahasa Latin, baca Alkitab bahasa Latin, nggak ngerti semua. Maka membaca, mendengar, dan mengerti. Lah mengertinya nggak ada. Orang datang ke gereja ngomong, orang buta huruf lagi, petani-petani, dibacakan bahasa Latin. Siapa yang ngerti? Bagaimana iman bisa bertumbuh? Bagaimana orang bisa mengerti? Datang ke dalam gereja cuman melihat keren ya bangunannya, arsitekturnya, wah bajunya pendetanya putih-putih keren sekali, semuanya serba keren. Lalu pulang nggak ngerti apa-apa. Maka di dalam kitab Nehemia mendengar, mengerti, mendengar, mengerti. Maka di dalam hidup Vincent dan Jesse, engkau harus banyak mendengar. Tapi bukan cuma mendengar, saat teduh Pak, saat teduh. Iya kamu mendengar. Tapi mendengar dan berapa banyak yang kau mengerti. Mendengar dan mengerti. Maka Ezra dikatakan di situ, lalu kemudian memuji Tuhan, lalu jemaat mengatakan amin, amin. Nah ini kan kebaktian zaman sekarang. Ada khotbah, ada pujian, lalu dikatakan ia membaca dan memberikan keterangan-keterangan supaya jemaat bisa mengerti. Nah ini seperti khotbah. Khotbah membaca firman, lalu diberikan keterangan-keterangan sehingga jemaat bisa memahami. Nah ini menjadi fondasi kebaktian yang kita kenal sekarang. Apa yang terjadi setelah Nehemia membangun tembok Yerusalem? Mendengar dan mengerti. Lalu setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka banyak mendengar, mereka ngerti, lalu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka disitulah orang-orang Israel mau mengikat perjanjian. Tadi teks yang kita baca, itu orang Israel mengikat perjanjian. Saya mau berjanji di hadapan Tuhan. Nah sekarang sudah saya mengerti, maka saya akan janji kepada Tuhan. Kita seringkali mendengarkan khotbah lalu ditantang oleh pendeta, kebaktian dedikasi. Kebaktian komitmen diri. Nah ini, ayatnya ini. Setelah dengar firman Tuhan, ayo komitmen. Berikan dirimu, komitmen kepada Tuhan. Apa janjimu di hadapan Tuhan? Sebentar lagi, Vincent dan Jesse akan mengucap janji, perjanjian. Nah janji ini
Bukan janji kepada manusia, ini bukan janji kepada Nehemia, janji kepada Tuhan. Jadi engkau berjanji kepada pasanganmu di hadapan Tuhan, engkau melibatkan Tuhan, dan itu serius. Bayangkan ya, kamu mau bikin perjanjian, Pak Presiden suruh datang, libat dalam perjanjian. Wah, itu perjanjianmu serius sekali gitu. Ini saya mau janjian sama tetangga sebelah, panggil Pak Presiden. Pak Presiden diundang datang gitu. Pak Presiden datang, semua pasukan kawal lengkap lalu duduk itu. Ada apa? Saya mau bikin janji Pak Presiden. Iya, saya mau lihat. Ini berarti tidak main-main. Ini pernikahannya Vincent dan Claudia. Makanya kan waktu konseling saya nanya, kamu serius nih mau janji? Ini janjinya soalnya manggil Tuhan loh gitu. Ini nggak main-main loh, ini serius loh. Jadi saya bilang Vincent dan Jessie, pernikahan kalian bukan milikmu sendiri loh. One day kalau ada apa-apa saya panggil kamu, jangan bilang ini urusan pribadi. Kalau urusan pribadi nikah sendiri. Tetapi kalau engkau mengerti makna kekristenan dan kau berjanji di hadapan Tuhan, wah, tidak main-main. Tuhan dipanggil loh. Tuhan jadi saksinya loh dalam perjanjian itu. Ini sesuatu yang sangat serius. Kamu harus menghormati janjimu pada hari ini. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan kalau kamu nggak mau menepati janji, tidak usah banyak ngomong janji. Tuhan tidak suka orang yang janji tidak menepati. Nah, ini termasuk salah satu janji yang kau buat di hadapan Tuhan terhadap pasanganmu. Karena seriusnya itu, maka kita mempersiapkan pernikahan dengan sangat serius dan tidak main-main. Karena ini janji yang sangat serius. Nah, janji itu ada dua. Yang pertama, saya kalau menepati janji, biarlah saya diberkati. Nah, ini kita semua sudah tahu. Di dalam perjanjian, siapa yang taat akan diberkati. Dalam kitab suci banyak sekali ayat-ayatnya. Taat Tuhan berkati, taat Tuhan berkati. Oh, dia taat pada perjanjian, Tuhan memberkati. Abraham taat pada perjanjian, diberkati. Itu ayat-ayat banyak sekali. Tapi orang seringkali lupa bahwa perjanjian itu juga ada orang yang tidak menepati janjinya. Nah, ketika orang berjanji, sebetulnya janjinya itu dulu kita melihat itu dua lapis. Tapi nggak tahu kalau sekarang dimasukkan janji pernikahan sekarang itu mungkin orang nggak mau baca gitu ya. Kan dalam perjanjian aku berjanji mengikuti setia pada engkau gitu ya saudara ya. Tapi kalau di perjanjian lama janjinya itu ada satu lapis lagi. Dan bila aku tidak menepati janjiku, itu tidak pernah ada yang mau. Tapi itu implisit loh ya, Vincent sama Claudia. Itu implisit, namanya janji itu begitu. Saudara baca seluruh perjanjian lama. Dan kalau aku tidak menepati janjiku, apa yang dikatakan orang Israel tempat ini? Terkutuklah saya. Terkutuklah saya. Hati-hati, ada konsekuensi dari melanggar janji. Kalau enggak ya, namanya janji, aku janji ya setia sama kamu ya. Oh, jangan nyeleweng ya. Iya, kalau bisa. Loh, kok kalau bisa? Iya, namanya janji kan janji manusia. Ya kalau bisa. Ya kalau misalnya kamu tidak menepati janji, kiranya Tuhan menghukum aku. Ini komitmen yang kuat luar biasa. Ini janji yang enggak main-main. Maka di sini dikatakan terkutuklah kami. Jadi ketika kita tadi baca, loh, ini maksudnya apa? Biarlah kami terkutuk, biarlah kami masuk dalam kutuk. Kenapa kok orang bicara begini? Wong janji depan Tuhan kok minta dikutuk? Maksudnya adalah, Tuhan aku janji di hadapanmu. Kalau kami melanggar janji, kiranya Tuhan menghukum kami. Ini adalah bagian dari perjanjian. Berkat, tetapi juga ada konsekuensi kalau melanggar itu. Nah, zaman sekarang ini nuansa kutuk sudah tidak ada lagi. Berapa banyak orang yang gampang, kalau lihat dalam dunia ya, cerai-cerai aja. Ya, suatu ketika saya mendampingi akhirnya enggak jadi cerai gitu. Aku cerai aja deh, Pak Ivan udah nggak cocok. Loh kok kayak begitu, kamu kan janji. Iya kan janji tapi nggak bisa tepati gimana? Nggak apa-apa, nanti aku habis cerai bisa nikah lagi. Sembarangan gitu. Ketika kita lihat dalam kitab suci, wah serius loh, namanya janji itu serius. Kamu tuh pernah janji loh. Iya janji, dia juga janji. Kita sama-sama nggak mau tepati janji. Kita bikin janji lagi aja. Loh, bukan begitu. Ini bukan hal main-main, ini serius sekali. Engkau berjanji seumur hidup. Makanya kan saya tanya, Vincent, ada second opinion enggak gitu? Jangan-jangan masih ada gitu. Kan Jessie juga saya tanya gitu, udah yakin belum gitu? Ini seumur hidup loh, ini bukan tengah jalan aku menyesal, enggak begitu loh. Nah mereka dalam pergumulan mereka sudah dipimpin Tuhan, ada kemantapan. Mungkin bukan yang sesuai dengan imajinasi. Tidak ada yang sesuai imajinasi. Tetapi di dalam kehidupan yang Tuhan berikan,
mereka merasa ini adalah pasangan yang paling baik yang sudah disediakan Tuhan. Ya, kita bersyukur kiranya melalui semua pengetahuan firman yang mereka pegang, mereka kita doakan boleh memegang janjinya sampai nanti akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Nah, mereka itu memberikan banyak sekali janji pada hari itu. Saya akan daftarkan kira-kira secara cepat ada 8 janji yang diucapkan orang Israel kepada Tuhan. Yang pertama, mereka mengatakan akan memisahkan diri dari penduduk negeri. Akan hidup mengikut Tuhan dan cara hidupnya berbeda dengan penduduk negeri itu. Jadi kita seringkali hidup itu ya sesuai dengan orang lain kayak apa. Tapi orang Israel tidak mau begitu. Saya tuh sudah kenal firman, maka saya hidup menurut firman. Dan kalau saya hidup menurut firman, cara hidup saya akan berbeda dengan penduduk negeri ini. Mereka sudah komit, tidak apa-apa. Saya dibully, saya berbeda, saya disinisi, tidak apa-apa. Yang penting saya mau hidup benar. Itu komitmen mereka, itu yang pertama. Saya mau hidup dengan berbeda. Yang kedua, mereka mengatakan saya mau betul-betul taat melakukan firman Tuhan. Saya mau setia kepada firman. Komitmen yang ketiga, saya tidak akan melakukan pernikahan campur. Nah, jadi di sini ini bukan permasalahan etnis. Nanti dalam Alkitab sendiri sudah dibereskan bahwa ada orang yang menikah dengan orang Moab, ada orang yang menikah dengan bangsa-bangsa lain, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Yang dipermasalahkan ini bukan masalah etnisitas. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Tapi ini problemnya adalah melalui pernikahan mencampurkan iman Kristen, mencampurkan kebenaran dengan berbagai macam penyembahan berhala jadi satu. Sinkretisme yang tidak karu-karuan sehingga akhirnya kemurnian firman Tuhan digantikan dengan penyembahan berhala. Problemnya di situ. Maka karena orang Israel terus jatuh di situ, maka mereka berjanji, Tuhan sekarang saya mau janji pernikahan saya benar. Yang keempat, kami akan menghormati Tuhan, kami akan melakukan hari Sabat. Tadi dikatakan ya, kalau nanti ada orang datang, orang dari luar jualan barang-barang, buka mall gitu ya di depan rumahnya. Hari Minggu, hari Sabat, ya hari Sabtu waktu itu ya. Jualan yang bagus-bagus, saya tidak akan dagang. Saya nggak akan kepancing dagang. Saya nggak akan kepancing cari uang. Saya nggak akan kepancing untuk bisnis. Meskipun banyak keuntungan di hari Sabat. Karena hari Sabat saya mau kasih untuk Tuhan. Itu janji mereka. Saudara. Komitmen kelima, saya akan memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Komitmen keenam, saya akan membawa kayu api ke rumah Tuhan. Jadi maksudnya memperhatikan altar di bait suci. Ayat ke-7, saya akan memberikan perpuluhan. Ayat 8, saya tidak akan mengabaikan rumah Tuhan. Jadi kira-kira dari 8 komitmen itu ada 3 ya. Saya bisa simpulkan ada 3 komitmen mereka. 1, secara personal menjaga kekudusan pernikahan. Pernikahan itu serius, saya akan jaga kekudusan. Yang kedua, waktu saya untuk Tuhan, memelihara hari Sabat. Yang ketiga, saya tidak akan mengabaikan gereja Tuhan, rumah Tuhan. Ini 3 janji dari orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, kita melihat ya, waktu mereka mengatakan hidupku untuk firman, hidupku komit pada Tuhan, itu mengubah seluruh hidup. Ketika Vincent dan Jesse mengatakan, aku janji Tuhan di dalam hatiku, aku mau ikut engkau seumur hidup. Itu akan mengubah semuanya. Semuanya. Cara melihat hidup, cara melihat pernikahan, cara melihat harta, cara melihat uang, cara melihat keluarga, saudara, semuanya jadi berbeda. Kita diskusi banyak hal. Bagaimana nanti sudah jadi keluarga bersikap dengan keluarga yang lain. Bagaimana sudah jadi keluarga bersikap kepada orang tua. Bagaimana sudah menjadi keluarga bersikap pada saudara-saudara yang lain. Kita bicarakan banyak. Bagaimana firman itu berimpact. Kalau dunia gimana? Kalau kita orang Kristen gimana? Kita harus berbeda. Bukan karena cari-cari beda. Kita beda karena kita mau ikut firman Tuhan. Cinta, kasih, hormat, semuanya yang firman Tuhan sudah berikan itu diaplikasikan. Lalu cara bekerja beda. Yang tadinya dibilang oleh orang dunia menyenangkan, kita lihat, oh enggak loh, ini curang loh. Saya enggak mau ambil keuntungan dari kecurangan. Enggak bisa kalau begini. Cara melihatnya berbeda sekali. Kesempatan kita lihat, enggak, ini dosa. Ya. Apa yang dianggap orang dunia bodoh, kita bilang itu benar, itu jujur, itu lurus. Saya akan lakukan. Jadi di sini kita melihat Injil itu mengubah semuanya.
keluarga, pernikahan, pekerjaan, semuanya diubah. Lalu mereka mengatakan, Tuhan, aku mau mengkhususkan tembok ini bagimu. Jadi mereka sudah memberikan hidup, mereka kemudian mau memberikan tembok itu. Ada namanya dedication service. Sampai hari ini kita mengenal namanya dedication service. Misalnya kalau ada orang beli rumah baru, mereka undang hamba Tuhan, lalu kemudian mau dedication service. Ucapan syukur sekaligus mau dikhususkan sebisa mungkin ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangun gereja misalnya, mau dipakai dedication service. Bangun sebuah gedung mau dipakai pelayanan, sebelum pakai dedication service. Atau orang mau buka pabrik, sebelum mau dibuka pabriknya dedication service. Supaya pabrik ini bukan hanya mencari profit, tapi jadi berkat buat banyak orang, dan sebagainya. Nah itu dari sini ceritanya. Mereka bikin tembok, lalu kemudian mereka mau melakukan dedication service. Nanti misalnya Vincent pindah tempat baru, ya sewa apartemen atau apa. Sebelum dipakai, biasanya orang Kristen bersyukur dulu kan, mengadakan kebaktian kecil, ya panggil keluarga, lalu kemudian berdoa, menyerahkan tempat ini supaya Tuhan boleh pakai, supaya diisi oleh kebenaran, bukan diisi oleh dosa, diisi oleh sukacita Tuhan, damai sejahtera. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, maka orang Israel mau melakukan dedication service untuk tembok ini. Dan di situ dikatakan, ini hari seneng-seneng. Kita tidak boleh sedih, kita harus seneng. Karena ini waktunya kita pesta, kita mengenang kebaikan Tuhan. Nah, kehidupan kekristenan itu begitu. Pernikahan juga begitu, ada waktunya susah, tapi juga ada waktunya senang. Keluarga yang tidak tahu waktunya senang, itu keluarga kasihan sekali. Ya, keluarga pasti ada tidak cocok, karena namanya dua pribadi yang berbeda. Tapi jangan lupa ya, kalian dipanggil untuk berbahagia. Kalian dipanggil untuk bersukacita. Kalian dipanggil untuk memenuhi rumah kalian dengan sukacita, tawa, dan kebahagiaan. Kalau kalian berhasil membawa kebahagiaan itu ke dalam keluarga kalian, anak-anakmu akan dapat berkat. Tapi kalau yang kau bawa dalam keluarga itu adalah ketegangan, wah itu mengerikan sekali. Maka dedication service mengingatkan kita, memang ada waktu susah, memang ada waktu bergumul, tapi orang Kristen itu ada waktunya bersukacita. Ya, kadang-kadang kita itu karena sudah dididik keras ya, kita jadi susah bersukacita gitu. Ambil contoh ya, kita ini kan diajari pasti hemat. Apalagi Vincent kan orang kerja, Jesse orang kerja gitu ya, pasti wah nabung, hemat itu udah pasti saya percaya didikannya masuk lah gitu ya. Dari orang tua, guru segala macam itu masuk semua gitu ya. Kerja, ya harus kerja keras ya dalam kehidupan ini, nabung dan sebagainya itu semua masuk. Tapi kalau kita sudah dididik begitu ya, ini ekstrimnya. Ada orang yang boros, suka-suka, ada karu-karuan. Tapi ketika orang tuh rajin, ngumpulin uang dan sebagainya, lalu kemudian tuh mau senang-senang itu guilty feeling. Ya, karena biasa itu, yuk kita makan ke restoran, dosa nggak ya gitu. Karena terlalu ngirit gitu hidupnya. Sudah betul-betul sampai kalau belanja, nonton bioskop, yuk pikir gitu, nonton bioskop gitu ya. Ah itulah, ini aja ikut tetangga baru beli DVD, kita nonton di sebelah aja gitu. Atau ada teman punya Netflix, saya pinjem aja akunnya, kita nonton aja gratisan gitu. Saking ini ya, saking sudah kebiasaannya, jadi guilty feeling gitu. Makanya punya keluarga, kita liburan keluarga yuk, aduh mending ditabung untuk biaya sekolah anak. Sampai nggak bisa sama sekali bersenang-senang. Nah, ini juga satu ekstrim ya. Jadi kita mengerti dalam kehidupan kita ada kesulitan dan sebagainya, tapi ada waktu untuk selebrasi. Ada waktu untuk celebration. Saya masih ingat ketika ini ya, ketika guru-guru di sekolah Calvin, Jesse kan angkatan pertama ini ya. Jadi ini adalah angkatan pertama yang saya nikahkan gitu ya. Jadi pada waktu itu kita ngerintis susah. Kalau guru-guru misalnya malam gitu ya, malam rapat, itu mereka kalau kita belikan makanan mereka iuran gitu. Belikan nasi padang ya untuk makan malam gitu, yuk iuran, saweran gitu. Itu didikannya udah begitu gitu. Jadi mereka tuh merasa kok saya dibeliin makanan, udahlah kita saweran gitu. Nah suatu ketika tuh ada izin tuh keluar gitu ya, izin keluar, terus saya bilang, wah izin kita keluar gitu. Ayo kita rayakan, yuk kita makan, yuk kita pergi ke restoran, atau kalau enggak kita beli, kita prasmanan gitu. Ada satu guru yang bilang, tapi kita persembahan aja ya gitu ya. Jadi udah defaultnya begitu. Lu gak apa-apa gitu, kita beli gitu. Beli pakai uang sekolah ya? Iya pakai uang sekolah. Lu langsung rasa guilty feeling gitu. Jangan deh kita saweran aja. Enggak, kali ini kita beli, kita makan, kita senang-senang. Jangan lupa ya,
Seneng-seneng terus itu tidak baik pasti. Tetapi ada waktunya kalian untuk bersukacita. Supaya kamu, anakmu juga mengalami sukacita. Orang-orang di sekitar kamu, ini loh orang Kristen. Ada sukacita yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kebaktian dedikasi, ucapan syukur, kebaktian yang penuh dengan kebahagiaan. Sebelum kebaktian itu dimulai, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia berkata pada para imam, sucikan dirimu. Nehemia berkata pada semua orang yang mau datang kebaktian syukur, sucikan dirimu. Nehemia mengatakan pada imam, itu tembok dan sebagainya, lakukan upacara purifikasi. Itu saya tidak jelaskan ya, itu namanya purification. Semua disucikan, dibersihkan, sehingga besok kita senang-senang. Tunggu dulu. Besok kita mau senang-senang kan? Iya. Kita mau happy-happy kan? Iya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sucikan dirimu. Maka purification, lalu kemudian holiness, prayer, then happiness. Itu prinsip yang diberikan. Besok kita mau happy, sekarang kita holy. Happiness tidak bertentangan dengan holiness. Wah, saya happy maka saya tidak suci. Bukan. Orang Kristen percaya justru karena kamu hidup suci, maka kamu akan happy. Maka yang kita kejar pertama kali bukan happiness. Happiness itu adalah akibat. Yang kita kejar pertama kali adalah holiness. Karena ini perintah Alkitab. Kamu harus menyucikan diri, kamu harus ini. Maka besok kita akan bersama-sama bersukaria, kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan. Tetapi sucikan hidup ini. Kekudusan itu tidak membosankan seperti tuduhan banyak orang. Wah, kudus itu membosankan. Kalau nggak ada aturan itu membahagiakan. Hidup turutin nafsu itu menyenangkan. Hidup di dalam kontrol kehendak Tuhan itu membosankan. Tidak. Alkitab mengajarkan kekudusan adalah hal yang menuntun kepada kebahagiaan. Iblis berusaha membalik ini, menyodorkan dan menipu dunia, mengatakan bahwa hawa nafsu, kejahatan, dosa itu akan menuntun pada kebahagiaan. Itu adalah kebohongan dari iblis. Berbahagialah mereka yang hatinya tulus. Berbahagialah mereka yang tangannya bersih, kata kitab suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Dalam dunia ini orang yang hidup kudus itu aset yang berharga. Bayangkan kalau Vincent dan Jesse terus menjaga kekudusan. Kalian menjadi ayah ibu yang kudus, itu berkat buat anak-anakmu, berkat buat cucu-cucu. Kalau cucu-cucu bilang, aduh aku punya kakek gitu ya, one day itu. Kakek Vincent. Kakek Vincent tuh orang yang baik, orang yang begini, orang yang cinta pada keluarga. Itu berkat. Cucu-cucu cerita itu enak, itu kakekku itu orang gini. Orangnya itu lempeng, orangnya itu lurus, orangnya itu baik, orangnya begitu enak. Orang yang kudus itu berkat. Tapi kalau menyimpang, cucu-cucu tanya punya kakek nggak? Mana ya? Saya juga udah lupa kali, melupakan kakeknya gitu. Coba cerita sedikit, gimana ya? Udahlah nggak penting gitu. Tapi kalau wah saya cerita ini orang baik, orang benar. Saya percaya kalau kamu hidup kudus, itu berkat buat keturunanmu. Mereka akan bahagia, mereka akan bangga, mereka akan suka untuk ada di dalam keluarga di mana orang tuanya adalah orang tua yang kudus dan menjaga kesucian hidup mereka. Bayangkan kalau ayah dan ibu dipimpin hawa nafsu, mereka akan mencelakakan keluarga mereka. Bayangkan seorang pemimpin yang hidup kudus menjadi berkat buat anak buahnya. Bayangkan seorang pemimpin yang dikontrol hawa nafsu, selera pribadi, itu adalah petaka bagi anak buah mereka. Maka akhirnya mereka kemudian bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan, mengekspresikan kebahagiaan mereka. Tetapi diawali dengan holiness. Holiness, prayer, dan happiness. Waktu berlalu, mereka sudah berjanji. Mereka komitmen sama-sama di depan Tuhan. Mereka nangis, dikatakan. Waktu firman Tuhan dibacakan, mereka nangis. Ini pertobatan ya. Kayak seperti orang waktu KKR mereka menangis, dikatakan mereka tersentuh. Mereka bertobat, mereka berjanji di depan Tuhan. Tapi bertahun-tahun kemudian, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Jadi setelah kebaktian itu, tampaknya Nehemia pulang. Dia bertugas sebagai pejabat, juru minuman raja, cupbearer ya, di kerajaan Artasasta di Persia. Jadi dia pulang, dia seorang pejabat, dia pulang
lalu melayani raja, karena raja udah pesen, kamu nanti balik sini lagi ya setelah urusan selesai. Nehemia pergi, mungkin sekitar 8-12 tahun. Lalu Nehemia ingat lagi, aduh aku punya hati untuk bangsaku. Dia balik ke Yerusalem. Jadi setelah ditinggal 8-12 tahun, begitu sampai Nehemia marah luar biasa. Kenapa saudara? Semua janji mereka tidak ada yang ditepati. Semua janjinya tidak ada yang ditepati. Maka Tuhan pakai Nehemia dengan kemarahan yang meledak untuk kembalikan ini sebelum melenceng terlalu jauh, langsung dikembalikan lagi kepada kehendak Tuhan. Saudara bisa bayangkan, orang yang sudah nangis-nangis, orang yang sudah disentuh, orang yang sudah janji, dalam waktu 8-12 tahun, langsung semua janjinya itu lupa. Maka Tuhan pakai orang-orang seperti Nehemia. Maka Vincent dan Jesse, janji itu tidak cukup. Janji tidak cukup. Orang berapa banyak bikin janji akhirnya dilanggar. Yang kita butuhkan adalah anugerah. Seringkali Tuhan memberikan anugerah topangan sehingga kita bisa menepati janji. Ketika orang Israel mau menyimpang dari janjinya, Tuhan kirim Nehemia meluruskan. Meskipun caranya mungkin mereka tidak suka, tapi akhirnya mereka kembali lagi ke jalan Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menjaga janji kita karena kita tidak mampu. Apa yang terjadi ketika Nehemia pulang, dia melihat di bait suci itu ada tempat tinggal hamba Tuhan. Orang-orang Lewi tinggal di bait Allah, mereka tinggal di bait suci. Lalu kemudian ketika dia masuk, dia lihat, kok ada orang Amon namanya Tobias. Jadi ada 3 yang dipakai setan di kitab Nehemia untuk menghancurkan umat Allah. Sanbalat, ya, Tobias, dan Geshem. Ini 3 orang yang dicatat terus namanya sebagai orang yang dipakai setan. Tobias itu orang jahat, teroris, mau membunuh dan sebagainya. Orang yang tidak suka Tuhan. Tetapi bayangkan saudara, ini teroris orang jahat yang dipakai setan ini bisa punya apartemen di bait Allah. Ini ceritanya bagaimana saudara? Di gereja ini kan ada semacam pastori ya untuk hamba-hamba Tuhan. Yang tinggal siapa? Ya hamba-hamba Tuhan. Orang pendetanya di mana? Ya tinggal di situ. Saudara, tidak mungkin toh ada musuh gereja, teroris, bisa punya tinggal bareng sama hamba Tuhan. Itu kalau bisa kejadian itu kan sesuatu yang sangat aneh. Ini teroris loh, yang mau bunuh gubernurnya orang di Yerusalem. Bisa punya apartemen di situ. Waktu Nehemia datang, loh kok Tobias bisa tinggal di sini? Yang celaka dia bukan hanya punya apartemen, ada perabot-perabotnya. Dia juga punya satu gudang. Gudang apa? Gudang untuk nyimpen perpuluhan. Saudara, zaman dulu orang tidak kasih hanya uang. Ada yang kasih barang, ada yang kasih hasil pertanian. Maka itu disimpan di ruang-ruang. Kalau zaman sekarang orang digital saja, orang memberikan bentuk uang dan sebagainya. Tetapi zaman itu mereka simpan satu lumbung. Nah itu kan lumbung yang dikelola oleh orang-orang yang ditunjuk oleh bait Allah untuk nanti dibagikan, disalurkan, dipakai penggunaannya. Ini lucunya, lumbung itu adalah milik pribadi. Jadi ini sebetulnya adalah untuk persembahan gereja. Jadi milik pribadi orang namanya Tobias. Namanya sih bagus saudara, Tobias. Top itu bagus bahasa Ibrani ya. Tobiyah, Yah itu Yahweh. Tobias atau Tobiyah itu artinya adalah God is good. Namanya indah sekali. God is good, Tobias. Nah ini nama Yahudi tapi dia orang Amon. Kemungkinan hasil pernikahan campur atau orang Yahudi yang membelot pengkhianat menjadi orang Amon yang melawan sendiri pekerjaan Tuhan. Jadi di sini ternyata diusut-usut dia punya saudara tuh imam. Oh ternyata kerabatan sama imam, gimana-gimana mungkin imamnya punya channel, dia bisa masuk ke dalam situ. Jadi di sini kenapa bisa jatuh? Karena imam-imamnya pasif terhadap dosa. Ada dosa dibiarkan. Ada dosa dibiarkan. Kecil, lama-lama gak karu-karuan. Vincent dan Jesse, dosa kecil kalau kamu biarkan, kebiasaan jelek kamu biarkan, terus pupuk, kompromi, akhirnya menjadi besar dan kamu sudah gak bisa kendalikan. Tobias dibiarkan tiba-tiba sudah jadi mafia di bait Allah. Jadi mafia, tidak ada yang berani tegur. Sampai punya apartemen, bayangkan saudara. Lalu kemudian Nehemia lihat, waduh tadi janjinya apa? Kalau ada pedagang di depan, kami nggak akan berdagang sama dia. Dagang juga, tidak ada perayaan Sabat. Sabat dilanggar.
Lalu mereka lihat orang-orang tuh, bahkan imam besar tuh nikah campur gak karu-karuan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia, saudara? Nehemia bukan Mr. Nice Guy. Kalau saudara lihat orang Kristen tuh orang yang yang ramah dan sebagainya. Nehemia bukan orang Kristen seperti itu, saudara. Tapi dia orang yang berkuasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang ini sudah masuk dalam kondisi yang gawat. Ini sudah tidak bisa ditoleransi. Maka perlu shock terapi. Nehemia perlu melakukan shock terapi supaya satu bangsa ini kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mau halus, kita mau menjaga keamanan terus, biarkan dosa. Lama-lama keluarga jadi hancur karena dosa dibiarkan. Maka kemudian Nehemia marah, dikatakan dipenuhi oleh Tuhan dengan kemarahan. Dia masuk ke bait Allah. Apa yang dilakukan, saudara? Dia ambilin itu semua perabotannya si Tobias, dia lemparkan keluar. Dia langsung kasih tahu semua orang, ini namanya Tobias, saya Nehemia gubernur yang langsung usir. Saya langsung konfront pada Tobias dan kasih tahu semua imam pengikut Tobias, saya akan berhadapan, saya tidak toleransi sama dosa. Lempar semua. Terus Nehemia bilang, ruangan ini harus dikuduskan, bersihkan ruangan ini, jangan biarkan ada orang jahat di sini. Lalu kemudian disterilkan. Terus kemudian Nehemia melihat, loh ini kok ada ruangan? Ini ruangan perpuluhan dipakai siapa? Dipakai Tobias. Marah. Buka kosong. Dia seru kepada semua orang Israel. Kamu sudah janji bahwa kamu tidak akan mengabaikan rumah Tuhan. Kan 3 tadi janjinya. Kekudusan pernikahan, sabat, memelihara rumah Tuhan. Sekarang rumah Tuhan gak ada mau kasih persembahan lagi. Mungkin mereka tahu, di belakang itu Tobias. Buat apa saya kasih persembahan? Diambil dia. Yang gak tahu kasih persembahan dimalingin sama dia. Nehemia marah, kemudian dia cari, loh ini kan harusnya disalurkan kepada orang-orang Lewi yang melayani. Orang Lewinya sekarang kemana? Pergi ke ladang, Tuan. Nggak punya uang, akhirnya kepaksa dia menjadi seorang yang di ladang. Saudara, saya pernah ketemu seorang yang cerita ke saya lagi tanganin seorang pendeta. Oh kenapa Pak? Pendeta ini anaknya 3, lalu anaknya sudah mau kuliah, tapi gajinya 1 bulan 1,5 juta. Saudara bisa bayangkan ya, anaknya 3 mau kuliah, sama gereja dikasih 1,5 juta. Terus saya pikir, terus apa yang dilakukan pendeta ini? Pendeta ini akhirnya dagang. Ya saya kalau punya anak 3, saudara, saya tidak mampu, ya saya akan dagang. Itu wajar kan ya? Itu harusnya wajar. Gereja juga harusnya mengerti, saya tidak bisa bayar pendeta, maka pendeta saya juga dia punya keluarga, maka dia bekerja. Tetapi kemudian akhirnya pendeta itu disidang oleh gereja, oleh para majelis, karena tidak mengutamakan pekerjaan Tuhan dan memilih berdagang daripada jadi pendeta. Itu kurang ajar, saudara. Jahat itu. Ya kan? Sudah tidak diberikan yang layak, masih kemudian ketika bekerja di luar itu dibungkam. Kasihan pendeta itu. Nah, jadi orang-orang Lewi juga begitu, saudara. Dia kemudian akhirnya, saya kok tidak bisa mendapatkan apa-apa, saya tidak dapat penghidupan apa-apa. Kenapa? Karena semuanya dikuasai oleh mafia namanya Tobias. Akhirnya ya sudah, saya mau melayani Tuhan kok. Saya tulus, maka akhirnya apa yang dilakukan? Dia pergi ke ladang, dia bekerja. Nah saudara, bait Allah pada waktu itu tidak bisa menjadi part-timer, itu tidak bisa. Itu jadwalnya itu, saudara, pelayanannya itu sangat padat. Saudara bisa lihat di dalam kitab Pentateuch ya. Itu ritualnya itu banyak. Nah kalau mereka tuh sambil mereka kerja, sambil ngurus bait Allah, pasti keteteran. Sama kayak sekarang kan orang bilang, boleh nggak pendeta kerja? Kenapa pendeta nggak boleh punya perusahaan? Kenapa pendeta gini? Saya tuh bingung gitu. Ya, ini boleh, ini bukan boleh nggak boleh dulu deh. Ini bukan boleh nggak boleh. Tentu saja nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya boleh pun, pendeta mana yang punya jemaat? Yang punya jemaat masih bisa ada waktu pergi dagang. Itu kalau pergi dagang pasti jemaatnya nggak diurus. Jadi pendeta bukan cuma hari Minggu muncul di mimbar lalu kemudian khotbah selesai, bukan begitu. Itu bukan pendeta, bukan begitu. Nah jadi kita melihat, saudara, akhirnya Nehemia melihat nih kacau nih, nggak karu-karuan nih, maka dia marah. Apa yang dilakukan, saudara? Dia panggil orang-orang, lalu kemudian kumpulkan lagi persembahan, lalu kemudian dia berikan, salurkan, lalu dia pergi, dia usir semua pedagang yang berdagang di hari Sabat. Begitu diusir sama Nehemia, mereka semuanya camping di depan tembok. Jadi hari Sabat tuh camping, mancing-mancing. Misalnya kalau anak sudah dikasih tahu mamanya, jangan beli balon ya.
Di depan tuh tukang balon, gitu kan ya. Wah, jadi mancing gitu. Jadi orang Israel, aduh gitu ya. Kepengen dagang juga nih, aduh gitu kan ya. Akhirnya Nehemia bilang, hari itu aku keluar. Aku bilang, kamu pergi, kamu ngapain di sini? Oh enggak, cuma mau camping. Kamu pergi, atau tangan saya timpa kamu ya. Mulai pergi, besoknya datang lagi. Dikatakan Nehemia keluar lagi. Ngapain di sini? Enggak, mampir camping doang Pak, camping gitu. Iya, dengar ya. Hari ini boleh ya. Besok datang lagi saya timpa ya. Tangan saya timpa ke kamu ya. Pergi lagi. Bukan Mr. Nice Guy, saudara. Lempar perabot. Dia langsung pasang badan untuk tertibkan pedagang-pedagang itu. Nggak boleh, kamu sudah ada jadwalnya. Dagang hari ini cara begini-begini. Pokoknya lewat itu kamu urusan sama saya. Saya timpa kamu, pergi. Yang ketiga, saudara, ada imam, pimpinan, nikahnya nggak benar. Dia datengin. Saudara, Esra itu pernah ada seorang namanya Esra yang tadi saya ceritakan marah lihat orang-orang tuh nikahnya nggak benar. Maka apa yang dilakukan? Saking marahnya dia ditarik rambutnya sendiri, jenggotnya ditarik gitu. Saking sedihnya itu, nangis dia itu. Akhirnya orang-orang tersentuh juga ya. Lalu kemudian bertobat. Nehemia juga begitu, cuma yang ditarik rambut orang, saudara. Jadi dia nggak tarik rambutnya sendiri, kok begini ditarik, gitu kan ya. Jenggotnya ditarik gitu. Kapok mereka, saudara. Gitu. Waduh, saya sudah bersalah. Shock terapi, saudara. Dia bukan Mr. Nice Guy. Tetapi shock terapi yang dilakukan Nehemia, 3 kesalahan. Tadi kita melihat ya, Tuhan terkutuklah aku kalau aku tidak mentaati. Nah, saudara lihat, kalau dipikir-pikir, Tuhan memakai kemarahan Nehemia. Cuma dilempar perabotnya. Cuma ditarik rambut sama jenggotnya. Cuma ditertibkan dagang di pasarnya. Kita melihat hukuman Tuhan terlalu ringan buat mereka. Tuhan memakai kemarahan Nehemia untuk mengembalikan mereka kembali. Vincent dan Claudia, jangan berikan ruang bagi setan untuk bikin apartemen di dalam pernikahanmu. Bagaimana mungkin ini sudah jadi, sudah bagus, kok ada dosa di situ? Tobias tidak perlu menguasai seluruh bait Allah, tidak perlu gitu. Dan tidak mungkin, dosa juga tidak mungkin menguasai seluruh hidup pernikahanmu. Cukup satu ruangan, cukup satu apartemen. Dia ada di situ, kamu biarkan di situ, dan akan menghancurkan seluruh pernikahan. Tegas terhadap dosa, seperti Nehemia. Hidup kudus bagi Allah. Jangan biarkan kebiasaan jelek, jangan biarkan hal-hal yang kotor ada di dalam pernikahan kalian. Kiranya pernikahan kalian kudus, kiranya pernikahan kalian akan diberkati oleh Tuhan dan kalian penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan menyaksikan Vincent dan Jesse berjanji. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, kami membutuhkan Kristus untuk menopang mereka. Karena kami manusia yang lemah, yang tidak bisa mempunyai kekuatan memegang janji. Tapi kami percaya jikalau Kristus hadir dalam pernikahan mereka, mereka akan memegang janji. Tuhan, pakailah berbagai macam hal firman yang sudah diberitakan untuk menguatkan dan mengokohkan mereka. Sehingga mereka menjadi keluarga yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Vincent Tatan dan saudari Claudia Jasmine saat ini di hadapan Allah Tritunggal dengan disaksikan oleh jemaatnya. Saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan demikian Allah telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Adapun tujuan pernikahan Kristen, Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. Oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu, adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani sebagaimana firman-Nya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah, serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya akan menanya janji nikah. Saya akan bertanya pertama kepada saudara Vincent. Saudara Vincent Tatan, apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil saudari Claudia Jasmine sebagai istrimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia, baik waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan? Apakah saudara mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudari Vincent Tatan, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Berikutnya saya akan bertanya kepada saudari Claudia Jasmine. Apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima saudara Vincent Tatan sebagai suamimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan? Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Claudia Jasmine, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Saya, Vincent Tatan, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, mengambil engkau, Claudia Jasmine Wijaya, sebagai istriku satu-satunya dan sah. Saya berjanji untuk mengasihimu, untuk mendampingimu, dan melindungimu dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam sehat maupun sakit, serta berjanji untuk tetap setia menyertaimu dalam segala kondisi hingga kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya dan memampukan saya untuk menjadi seorang suami sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku yang tidak berkesudahan kepadamu, dan sebagai tanda perjanjian yang kuikatkan kepadamu di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Hari ini saya, Claudia Jasmine Wijaya, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima engkau, Vincent Tatan, sebagai suamiku satu-satunya dan sah, dan tetap berjanji akan mengasihimu
mendampingimu dan merawatmu dalam kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, dan tetap setia dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya dan memampukan saya menjadi seorang istri sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku yang tak berkesudahan dan lambang perjanjian yang kuikrarkan kepadamu di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya.